Masih dia nggak ada podcast terkece seplanet bumi. Kan lagi. Mengklaim bang, ya kan. Bukan kita ngeklaim karena kita sok-sokan bang. Tapi karena memang tamunya ini tamu-tamu kece seplanet bumi. Oh ini. gitu ya. Iya dong bang. Tapi bukan hanya klaim menurut saya, tapi itu sebuah doa. Doa ya, iya, amin. biasanya kalau doa, niatan baik bisa tercapai. Amin ya Amin, rabbal ya rabbal alamin. Guys, kita hari ini dengan Bang Andri Enima. Iya. Aslinya bukan Andri Enima kan bang namanya? Andri Salim. Andri Salim Iya, kan? sekarang tagline sudah Andri Salim. Andri Salim. Iya, karena Enima itu apa dulu tuh bang? Enima itu nama apa nih, branding perusahaan. Oh PH-nya. Iya, jadi PH ada label musik, ada seperti itu. Nah, saya punya satu lagi namanya Senimania. Makanya saya pakai Andri Salim. Jadi nanti Senimanianya ngiri nanti lu kok nggak dipakai gitu. Komen di YouTube kita tuh sepakai Senimania itu ya. Iya, Oh itu ya. Ini siapa Senimania ini? Oh, Senimania TV. Senimania TV. Itu channel YouTube kita. Di subscribe ya guys. Senimania TV. Kan lagi. Iya, Senimania TV. Bang, ini kan misinya itu kan kita bawa persatuan dan kesatuan nih bang, ya kan. Iya. Terutama sih niatnya itu biar industri showbiznya Lampung nih hidup bang. Betul. Ya kan. Nah mungkin kan guidingnya itu nggak ada gitu kan. Mungkin anak-anak muda generasi hari ini, mungkin sampai generasi selanjutnya nanti kan harapannya bisa berkembang, bisa tahu jalan melalui podcast kita ini nih bang, melalui obrolan kita hari ini, iya kan? Amin. Jadi mereka mau tahu jalan itu, mau nanya bingung siapa, sama Bang Andri mungkin kenal tapi segan, ya kan? Iya. Tahu nama tapi nggak tahu orang, biasanya kan kayak gitu tuh. Padahal DM aja di apa, Di IG ya? IG-nya pasti kita ini kok. Iya. Karena dulu nih zaman-zaman itu perjuangan. Perjuangan. Jadi mohon maaf ya, mencari sosok yang tempat nanya mungkin sama tadi, segan, malu segala macam. Akhirnya saya pun ada seperti di hati itu ada sedikit, bukan balas dendam ya, tapi balas jasa kali ya. Iya benar. Satu saat nanti kalau misalnya nanti ada yang mau tanya, ada yang apa, saya pasti akan kasih dia pencerahan. Kenapa? Karena saya merasakan saya dulu nggak ketemu yang kayak gitu. Iya. Kalaupun ketemu jarang. Oh ya, artinya ngebalas jasanya itu bukan ke yang ke belakang ya, justru ke depan ya bang ya. Iya. Karena dong. yang belakang dulu mungkin udah pada nggak ada. Satu, yang kedua, kalau ataupun ada juga udah kaya ya. udah nggak perlu dibantu lagi. Udah senior gitu kan. Ini orang dibalik apa ya, Bang Andri dan tim ya kan, dan teman-teman adalah orang yang dibalik film Ayu Dia dan Jalan Pulang ya bang ya. Iya. Film kalian yang belum nonton filmnya. Keren filmnya ya kan. Aku waktu itu sempet nggak cuma Bang Andri doang tuh yang mintain Instastory buat nonton ya gitu. Tetap rame itu bang, rame. Anak-anak Mulimahanai waktu itu mintain juga. Oh udah kemarin sama si ini gitu kan. Iya. Rame lah DM itu tuh bang. Artinya yang bentuk-bentuk support terutama yang bawa nama daerah kita itu gue support banget tuh bang. Betul. Nah ini ke Bang Andri nih. Awal karir Bang Andri di dunia perfilman ini. Perfilman. Cerita dong bang, bagi-bagi dong. Sebenarnya begini, di awal dulu ya mungkin ya hobi ya. Kalau kita bicara hobi, saya sebenarnya berawal itu mungkin dari event sebenarnya. Event IO sebenarnya. IO dulu sering ngadain konser musik zaman ini, apalagi ini kan. Kemudian mulailah kita akhirnya jadi ke musik juga kita pernah punya label gitu. Walaupun sekarang masih nonaktif ya, namanya Enima Musik Indo dulu ya. Itu tahun 89. Oh okay. Sorry bukan 89, maksud saya 98. Iya 98 99 gitu. Awalnya gitu kan, mulai dari situ. Nah akhirnya benar-beneran punya label tuh ya 2009 sebenarnya. 2008 tepatnya, November 2008 kita buat di Jakarta waktu itu. Nah itu sepertinya itu. Nah akhirnya kan dunia musik ini kan akhirnya kan mengisi soundtrack film, mengisi ini, akhirnya boleh gitu loh. Nah kemudian saya melihat di Lampung
banyak nih sudah bermunculan sebenarnya para kreator-kreator konten, kemudian ada juga sutradara muda yang sebenarnya dia udah pernah berkarya di Jakarta. Iya. Kemudian dia kembali ke Lampung, mungkin saya lihat dia harus lebih produktif lagi gitu. Ya kemudian buatlah beberapa film. Sebenarnya banyak filmnya gitu kan. Tapi sudah mulai kita ikutan segala macam, mulai di Ayu Dia. Kemudian ada Hikayat Pendekar Hakot. Oh, itu abang main katanya di situ. Iya, itu sebenarnya tersesat di jalan yang terang. Sebenarnya tadinya itu kita tuh gak ada niatan ikutan main, tapi ada yang berhalangan lah pada saat itu untuk bermain, kita menggantikan, ya cuman itu. Cuman akhirnya gara-gara itu memang akhirnya teman-teman yang di Jakarta segala macam, akhirnya saya diminta untuk ngisi walaupun cuman cameo atau apa, mulai ngisi. Loh, saya pikir kenapa saya jadi di depan layar gitu kan. Tadinya kan di belakang layar terus. Yang gitu itu kan. bukan sih bang yang sempat abang posting di Instagram abang ya? Oh iya ada. Itu yang abang jadi kamu ini gitu yang marah-marah itu bukan? Babe Junet. Babe Junet ya. Iya, Babe Junet. Itu bukan, itu konten aja itu. Konten aja, itu konten aja. Tapi memang film pendek. Itu film pendek, tapi konten aja. Dan itu sebenarnya gini, di mana-mana Lampung atau Jakarta, saya memang biasanya ngebina jadi. Nah, yang waktu itu saya pernah ngebina itu ya fotografer, komunitas fotografer muda. Nah, kalau sekarang ini saya komunitas fotografer dan modeling, kemudian juga teman-teman yang baru belajar acting. Nah, ini ada rencana kita memang membuat produksi. Apa sih istilah kita ini, dunia yang kita gelut ini, sineas bukan? Bukan. Bisa dibilang sinematografi bisa. Sinematografi bisa. Bedanya apa sineas? Kan ada istilah sineas. Sineas itu orangnya. Oh. Sineasnya. Sineas sama orang. dengan musisi. Iya. Sineas itu orangnya. Tapi kalau dia sineas itu lebih ke TV biasanya. Oh, lebih ke televisi. Jadi sineas itu kan sinema elektronik sebenarnya. Oke. Seperti sinetron kan sinema elektronik. Pelakunya sineas. Namanya. Gitu. Nah, sejauh pantauan abang, dunia sinematografi di Lampung ini kayak gimana bang? Ini Angga belum tahu nih, nanya karena belum tahu ini. Gitu ya. Karena gini, kalau kayak musik, mudah-mudahan Angga bisa cerita tuh. Tapi kalau karena memang bidangnya. Iya, karena kita berhubungan loh bang. Tadi kan kita sebelum podcast kita udah ngobrol kan bang. Ini kita nih berhubungan loh ya kan. Karena musik itu kan audiovisual dong. Betul. Audio kita ciptakan, kemudian memvisualisasikan lewat gambarnya gitu kan. Kayak gimana nih gitu. Akhirnya orang bisa memahami, oh ini makna lagunya gitu kan. Ya, video klip gitu. Iya, lewat video klip gitu kan. Jadi divisualisasikan. Nah, perkembangan sinematografi di Lampung ini kayak gimana nih bang? Kalau saya melihat sih memang perkembangannya cukup pesat. Cuman mungkin medianya untuk istilahnya itu mengeksplorasinya itu yang memang kurang. Iya, jadi kayak kalau ngeliat itu kayak ada rame tapi kayak tersembunyi, orang-orangnya juga yang mana gitu. Ya jangan mentang-mentang orang di balik layar terus nggak mau kelihatan dong gitu maksudnya. Yang mana orangnya ya? Iya, maksudnya. Ini Parvi baru dilantik katanya nih. Parvi siapa? Ketuanya Bang Musliharni. Padahal sebenarnya Bang Musliharni itu yang saya kenal, pencipta lagu dan musisi. Iya kan, makanya nggak bilang tadi kan. Berhubungan bang sebetulnya gitu kan. Kebayang kan kalau film gak ada musik. Iya, kebayang juga kalau musik gak ada visual kan gitu kan. Kayaknya garing juga gitu. Juga kayak kita jadul denger radio gitu ya. Iya. Jadi talent sendiri bang di Lampung. Talent Lampung ini sebenarnya potensinya luar biasa loh. Bagus-bagus. Jadi ada beberapa film-film pendek ya yang hasil daripada para katakanlah kreator muda, sutradara muda, mereka cari talent tuh bagus-bagus. Bahkan ada yang dari ini, saya boleh sebut nama nggak? Boleh lah. Saya tuh sebenarnya malah ada satu talent yang saya, kalau di media sosial kan kita sering berinteraksi gitu kan. Tapi kalau ketemu langsung malah belum pernah, padahal saya udah beberapa kali ke Lampung. Itu ada putri remaja Indonesia Provinsi Lampung.
tahun 2020 lah salah ya, apa Siapa? 2019. Namanya Michelle namanya. Itu masih SMP, sekarang mau SMA. Tapi public speakingnya, Bagus, kemudian ya. tuh blockingnya, apanya udah oke banget. Makanya saya bilang, artinya sosok-sosok talent di Lampung ini memang udah ya nggak kalah gitu. Iya. Dan dia terpilih sebagai putri remaja intelijensia tingkat nasional. Jadi putri remaja yang pinter gitu kan. Iya. Ya. Dan saya lihat pernah akhirnya dia didaulat untuk main sebuah film pendek. Dan hasilnya Luar oke. biasa. Harus nonton dong. Iya, apa judul filmnya? Nanti apa nanti saya kasih tahu deh. Ada. Iya. Ruang Rindu kalau nggak salah. Ruang Rindu. Iya ya. Itu karya Hoirul Trian. Ini kreator atau sutradara muda asal Kalianda, Lampung Selatan. Oh, tuh kan banyak tuh rupa-rupanya tuh. Hairul Trian, I'm your fans. Keren, hasilnya keren. Iya, mudah-mudahan nanti semua orang yang Bang Andri sebut nanti datang juga ke sini ya, Iya. ngobrol bareng kita buat ngembangin industri showbiznya di Lampung. Memang Angga akuin tuh, Bang, kita kurang expose sebenarnya, kurang expose. Ya mungkin ini bisa jadi media exposure lah buat teman-teman semua. Harapannya gitu. Yang kedua, kreativitas film itu belum seserius kayak di Jakarta gitu loh. Jadi itu masih yang kayak bikin sketsa ringan tapi udah ngilang gitu. Misalkan bikin sketsa 1-2 hilang, 1-2-3-4 hilang gitu. Konsistensinya juga kurang tuh Bang. Nah, makanya ini nih. Saya bertemulah dengan seorang sutradara muda. Sebenarnya dia sudah berpengalaman pernah jadi orang TV di Metro TV pernah. Kemudian dia juga beberapa film-film yang nasional dia sudah jadi astradanya. Dan dia balik ke Lampung konsisten gitu loh dengan ini di sana. Namanya Rizkon Agustiavasa, itulah sutradara sekaligus produser. Marcella Jalianti ya kan, Christine Hakim ya kan. Itu beda. Iya kan. Makanya saya bilang gitu. Misalnya nih kita mau produksi film. Ya mohon maaf, jangan mau minta bayarannya seperti Reza Rahardian. Kalau mau minta bayarannya seperti Reza Rahardian, ya saya pakai Reza Rahardian aja gitu. Satu itu. Atau kamu harus mencapai yang dicapai Reza gitu kan. Itu. Belum bisa sama, minimal mengikuti. Iya, mungkin itu faktornya kali Bang ya, kenapa kreativitasnya agak-agak agak-agak susah kali ya, agak-agak kurang kreatif karena faktor itu kali ya. Udah diajak film, berduit nih gua gitu kan. Padahal film yang mau dibuat itu adalah film yang trigger justru kan, atau sampel yang bakal itu kan, kita bikin sampel kreativitas lah baru gitu. teaser doang gitu ya. Iya gitu. Bisa yang kayak gitu tuh. Udah berpikirnya kalau kata orang tuh daya hayalnya udah terlalu tinggi. Hayalannya udah terlalu tinggi. Ya kita punya mimpi yang tinggi boleh. Tapi kan jangan lupa bumi ya. Harus tetap menapak gitu. Harus tetap napak, bener Bang. Jalan kan napak. Makanya saya selalu bilang kalau sama talent-talent muda gitu kan. Sama si Michelle tadi saya bilang, tetap membumi ya. Walaupun nanti sudah melangit. Iya. Nah, itu. Kenapa? Karena attitude tetap nomor 1. Mau sehebat apapun Anda, kalau attitude-mu begini, ya sorry, gak kepake gitu kan. Iya, attitude nomor 1 ya Bang di dunia. Makanya itu yang tadi itu attitude itu sebenarnya. Iya. Kalau iya yang kita bahas itu attitude. Kalau dikit-dikit sudah ngitung segala macam, siapa lu kata gitu kan. Ya syukur aja masih mau diajak atau itu kan. Ya artinya kan sebenarnya sama dengan orang bekerja. Orang itu kan kalau kerja harus punya pengalaman kerja, baru dia punya posisi yang bagus. Iya. Nah kalau di dunia entertainment portofolionya karyanya apa? Iya. Makanya Anda layak mendapat angka berapa? Iya. Gitu kan. Nah ini kadang-kadang portofolio belum punya, merasa sudah seperti apa? Iya. Kemampuan acting juga masih ya ala kadarnya gitu, cuman gaya seperti sudah bintang besar. Tapi ya kayak gitu kan semua film mau itu pemeran
yang udah sekelas profesional sekalipun tetap ngelewatin casting kan tuh kan Bang? Oh iya, cuman bedanya artinya kalau sudah punya nama lah katakanlah ya, screen test namanya. Iya. Kita udah tahu ya ini dia kemampuan dia Ya gitu udah kan. tahu, cuma artinya tinggal kenapa harus ada screen test? Paskah dia memerankan tokoh itu? Bukan berarti dia aktingnya jelek ya. Iya. Tapi apakah pas atau tidak? Nah itulah kemampuan seorang caster. Oh berarti itu fungsi casting gitu ya Bang ya? Iya, jadi bukan berarti hanya sebagai kita mau tahu kemampuan ya. Kalau pemula memang begitu. Tapi kalau yang sudah ini screen test itu gunanya itu ngepas nggak sih dia memerankan ini atau dia lebih pas sebagai apa? Iya gitu ya. Jadi tergantung skripnya ya Bang ya, mau. Tergantung skrip dia mau jadi apa. Ya jelas-jelas wajahnya antagonis mau disuruh meranin protagonis ya nggak pas kan? Nggak pas, bener. Nah, di sinilah itu yang dinamanya kan kemampuan membaca itu oleh sutradara gitu kan. Itulah kemampuan itu gitu. Apa Bang Bang Andri sudah bermitra dengan adik-adik di Lampung ini dengan siapa aja geng-geng sinema yang udah Bang Andri bimbing di sini? Ya sih sebenarnya bukan dibimbing lah ya. Itu? Sharing lah, teman sharing. Gitu. Kalau bimbing nanti ketinggian. Nggak napak pula nanti ya kan. Om Wowo atau seperti Tante Kunti dong ya nggak napak. Oh iya kan di tengah-tengah kan di atas kasur jalannya. Ya artinya kan untuk sementara ini memang kita menggandeng ada beberapa. Cuman yang paling intens saya itu dengan KFIP katakan Komunitas Film Indie Pesawaran. Film Indie Pesawaran. Iya. Jadi di komunitas itu sebenarnya komunitas berkesenian tadi. Iya. Kemudian akhirnya menjadi sebuah komunitas film. Dan memang konsisten. Jadi mereka tuh buat film-film pendek, film-film motivasi, film. Nah, itulah tadi Rizkon Agustia Pasal lah di belakang itu semua. Gitu. Oh, jadi karena komunitas filmnya Indie Pesawaran ini karena konsisten terus itu ya Bang ya bikinnya. Bahkan kemarin itu sampai dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Film itu? Film Hikayat Pendekar Hakot itu. Oh. Dibiayai. Maksudnya dibiayai bukan seluruhnya ya. Iya. Ada bantuan biaya lah gitu. Artinya kan kepentingannya juga kan eksplor pariwisata Lampung lah. Artinya kan kayak gitu. Ya wajar dong Bang, wajar. Maksudnya kalau sampai disupport ke situ itu wajar banget. Iya. Justru kalau nggak support ini malah aneh. Iya, malah aneh gitu. Di Hikayat Pendekar Hakot nanti kita lihat mungkin ada CGV lagi. CGV ya? Ya CGV. Itu kita mau menunjukkan 7 destinasi wisata eksotis yang punya Lampung. Nanti akan dimanjakan. Nah, bagaimana nanti bisa melihat misalnya latihan silatnya di atas rakit, di atas danau, di sebuah danau yang indah, danau lebar, danau asam di Suwoh itu kan. Kemudian ada mata air panas di sana. Ada Kawah Nirwana namanya. Konon kabarnya ya, nggak tahu juga ya katanya ini ya. Saya sempat baca di Mbah Google sih ya. Kawah Nirwana itu kan hanya ada 2 di dunia. Masa sih Bang? Iya, Amerika dan satu Indonesia itu adanya di Suwoh. Lampung, di Suwoh. Iya, adanya di Suwoh. Hebat berarti kita nih ya Bang. Potensinya. Sebenarnya Lampung ini potensinya luar biasa. Tinggal bagaimana eksposnya. Pak Edarwan, Kadis Pariwisata, halo. Pak Kadis, ayo dong ngobrol di sini Pak Kadis. Iya. Ini banyak nih curhatan anak-anak muda nih di sini Bang. Tapi Pak Kadis ini termasuk Kadis yang kalau kata orang itu akomodatif kok. Iya. Kalau diajak ngobrol, diajak apa, dia bantu untuk Ayudia, untuk Hikayat Pendekar Hakot tuh, untuk mensupport itu luar biasa bantuannya gitu kan. Kemudian beberapa kepala dinas yang memang tempatnya kita pakai ya, seperti ada Bu Retno di Tanggamus gitu kan. Kemudian yang di Lampung Barat juga, tuh teman-teman pemandu wisata. Itu kita libatkan juga. Jadi mereka tuh yang mencari spot-spot. Di sini nih spot yang bagus, di sini begini. Di mana spot yang sunsetnya indah, sunrise-nya. Jadi teman-teman wisata itu. Dan di dalam film itu juga memang ada seorang
yang kita sebut tuh dosen petualang. Kalau tahu Travel by Dedi Iya, ya. tahu. Nah, Sempet itu. Aku mau ngundang beliau tuh sungkan loh, ya kan? Karena udah kayaknya sepak terjangnya udah ini gitu. padahal seneng banget kalau bisa Oh, diundang. iya. Kalau bicara tentang film, ya beliau juga Iya. sangat inilah. Kebetulan satu alma mater kami dulu SMA 9 Bandar Lampung. Oh iya. Iyalah, seneng banget tuh. Angga tuh pengen juga karena artinya dalam misi podcast ini adalah kita tuh saling bertukar circle sebenarnya. Iya. Ya Bang ya. Jadi kita ada circle musik, dia akan melihat circle film nantinya sudah bergabung akan melihat circle musik, dan dia membaca saling apa yang bisa keterkaitan ini gitu kan. Artinya sama-sama baca potensi sebenarnya Bang. Betul. Seperti misalnya nih ada teman-teman nanti bisa perform musik segala macam. Ya nggak menutup kemungkinan mungkin kita ada kebutuhan buat soundtrack atau untuk theme songnya kan. Nah itu poinnya itu Bang sebenarnya. Cuman ya itu tadi saya bilang jangan belum apa-apa sudah bicara nilai-nilai. Saya nggak mau dipakai kalau nggak bayar sekian, repot kita. Bener. Padahal maksud kita kan bagaimana teman-teman ini musiknya didengar gitu kan. Awal itu didengar dulu deh. Iya. Dengar ada yang suka ya baru dong naik gitu. Iya, artinya kan jadi portfolio lah gitu kan teman-teman. Ya di sini bukan bicara apa ya namanya, kalau memang tujuannya memang membangun, ya pisahin dulu nih yang mana yang dibayar sama yang nggak dibayar ya kan. Beda. Pisahin dulu nih mindsetnya ya kan. Kalau jualan tuh beda. Iya, nggak dibayar nggak apa-apa tapi punya potensi gitu ya Bang. Apa entry point-nya apa gitu. Nah gitu kan, goalnya nih kayak gimana nih ya kan. Betul. Boleh, maksudnya boleh kok, tetap selektif tuh boleh ya Bang ya. Tapi lihat juga nih potensinya kemana nih. Artinya biar sama-sama kan keuntungan tuh kan nggak bicara sekedar materi Bang. Ada materi, ada imaterial ya kan. Betul. Kadang-kadang imaterial itu yang tidak bisa terukur. Iya, nggak terukur, nggak ternilai masalahnya. Ayo berapa coba harus bayar ini. Nah kan bingung juga kan dia gitu. Masih samar gitu. Ada itu. Makanya seperti kayak teman-teman misalnya kayak kemarin tuh kan ada yang mau buat film pendek atau apa, ngajak saya karena mereka lihat saya mulai ikutan main, mereka ngajak. Terus saya bilang, tapi maaf Bang ya, kita budgetnya gini segala. Yang bilang budget siapa? Emang mau bayar saya berapa? Kalau mau pakai tarif-tarifan ayo yuk. Berani nggak bayar saya segitu? Ketawa mereka, ya udah nggak usah. Saya cuman cukup aja yang saya minta bahwa konten ini berjalan dengan baik. Saya cukup diajak makan di bawah, kita lucu-lucuan bareng. Iya. Itu lebih dari cukup bagi saya. Nah itu yang nggak terbayarkan itu ya Bang nilainya ya. Gitu. Jadi kemarin itu kan saya syuting itu kan di wilayah Rawa Buaya, kemudian ada juga Bandara City Mall. Waduh, bicara branded semuanya ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Di situ, di sana gitu. Jadi sebenarnya komunitas mereka ini komunitas model dan fotografi. Saya sebut aja Fabian fotografi sebenarnya. Tapi akhirnya merambah ke situ. Ya pelan-pelan. Dan memang ada rencana kita memang mau produksi ke platform digital. Ya mungkin mereka juga yang akan kita libatkan gitu loh. Jadi kalau kita bilang dari sudut pandang apa yang tadi kita bahas adalah sudut pandang tentang apa dunia produksinya ya Bang, sinematografinya gitu kan. Iya. Itu versi apa namanya kita selaku PH lah, sudut pandang PH production house-nya gitu kan. Nah tapi sekarang angga balik nih, kita bicara tentang undercover-nya yang kita di masyarakat Bang. Ini yang nggak tahu nih Abang ya. Iya. Bingung juga sih bicara soal ini. Maksudnya kadangan tuh Bang, ada anak-anak yang pengen jadi talent tapi malah diduitin sama PH-nya nih. Oh, nah, itu gimana tanggapan Abang? Gini, itu gimana apa tanggapan Bang Andri untuk meluruskan cerita ini nih kayak gimana nih Bang? Oh iya. Gitu. Iya kan gitu dong. Jadi artinya gini, maksudnya biar apa talent-talent muda ini biar bisa mengindikasi gitu loh Bang. Mengindikasi itu maksudnya kalau PH punya hak untuk memilih talent juga punya hak memilih PH dong Bang. Artinya kan kayak gitu kan. Harus. Jadi kan dia lihat dulu nih, ya nggak apa-apa Bang nggak dibayar gitu kan. Tapi jangan diolah dong ya kan. Maksudnya kan kayak gitu. Betul. Jangan diolah dong gitu kan. Kita pengen tuh yang apa saling punya
sinergi bersimbiosis gitu kan ya. Mutualisme ya. Mutualisme artinya gitu kan. Nah itu gimana tuh Bang? Ini cerita ini kayak gimana nih Bang? Iya. Jadi kalau di podcast di terkece di planet bumi ini harus to the point. Iya dong. Harus belak-belakan. Karena ini ilmu Bang sebenarnya itu. Iya. Karena itu yang dibutuhkan gitu. Jadi sebenarnya kan begini, tidak ada itu yang duit-duitan itu sebenarnya nggak ada. Karena fungsi PH itu sebenarnya memang dia mencari talenta-talenta yang berbakat yang kemudian akan mendukung dalam produksinya. Ini tataran ideal ya. Cuma nih ada oknum berarti ya. Iya. Ada orang tua. Ini karena oknum ini muncul. Ini karena bukan salah orang PH juga kadang-kadang. Ada yang memaksakan diri. Oke, iya juga ya. Paham. Akhirnya colek-colekan kan. Ini anak saya harus main nih. Ini harus main. Udahlah. Udah gini lah. Ya kan gitu Ya, kan itu gitu. dia. Oke. Akhirnya menjadi kebiasaan. Iya. Akhirnya ujungnya menjadi bukan menjadi ini ya, seolah menjadi ketetapan. Iya. Gitu. Jadi kalau mau ini ya lo mesti ini loh. Iya kan. Gitu ya. Ini punya potensi lo ini gitu kan. Jadi dibalik-balik gitu kan ini. Dibalik, ini punya potensi nih, tapi ya pengertian aja kita katanya Iya. kan gitu. Bahkan yang lebih gawatnya lagi, mohon maaf sama semuanya. Kadang-kadang ada yang malah you mau boleh main tapi harus begini-begini. Ada juga yang seperti itu. Iya kan, dunianya kan jadi miring gara-gara kayak gitu tuh Bang, ya kan. Jadi begitu. Tapi kira-kira intinya idealnya sih sebenarnya nggak ada ya Bang ya? Nggak ada yang seperti Idealnya itu, ya. nggak ada. Karena fungsi PH itu sendiri kan adalah bagaimana mengeksplor Menyaring ya kan. bakat dari para talenta ini untuk mendukung produksi ini. Betul. Gitu loh sebenarnya. Jadi titipan pesennya buat orang tua talent ya kan, atau omnya, tantenya, keluarganya, atau Berproses siapa lah. berproses lah ya kan gitu. Jadi jangan memaksakan. Jangan memaksakan, hingganya nanti ini harus main, mempercepat karir lah, inilah begitulah. Caranya nggak kayak gitu ya Bang ya. Ya, Dunia nggak film begitu. prosesnya benar-benar harus dilewati ya Bang ya. Berproses. Jadi kalau memang misalnya actingnya belum keren istilahnya, ya latihan acting. Kalau ada guru acting ya latihan kursus acting gitu. Iya, Kalau enggak, sekarang ada Mbah Google kok, ada YouTube ya. Bisa lihat bagaimana kok latihan vokal, latihan apa. Latihan aja dulu sendiri. Latihan apa sendiri. Apalagi kalau sekarang pakai handphone aja kan ada kameranya, ada videonya. Coba berakting sendiri dengan acting apa. Iya. Kemudian lihat sendiri, oke nggak atau apa. Gitu. Jadi ini bingung nih Bang. Kalau kayak di musik ini kan jenjang karirnya ketahuan nih. Kalau kayak di musik ya, misalkan kita dari anak anak yang belajar main musik ya kan, belajar musik, main musik sendiri, habis itu dia pilihannya dia mau solo atau membentuk grup, kemudian dibikin karya, kemudian karyanya itu ditawarkan ke pendengar dalam artian yang lingkupnya lebih kecil, atau dia tawarkan ke perusahaan-perusahaan rekaman, misalkan gitu kan, hingganya bisa diperdengarkan secara industri gitu. Nah kalau di film sendiri nih talent ini gimana nih Bang? Hingganya dia dari bocil daerah hingga bisa dapat bisa sampai ke jenjang yang benar-benar ini gimana sih Bang stepnya Bang? Harus melewati apa mereka tuh? Proses seperti apa tuh Bang? Jadi memang prosesnya hampir sama sebenarnya. Artinya jenjangnya panjang juga. Jadi kan pertama, tapi yang paling pasti dari jenjang itu semua, coba skill. Jadi kita jualan skill, bukan jualan yang lain. Iya. Jualan skill ya. Kemudian dari situ mungkin ada orang-orang kan mulai dari arena pencarian bakat, baik di daerah maupun di mana. Kemudian dia ikut, atau kalaupun dia dari kursus acting atau apa, dia mulai ikut. Atau dia berteman dengan orang-orang produksi gitu ya. Produksi, dia main terus gitu ya. aja. Kemudian nanti baru dia ke Jakarta kan banyak PH-PH besar yang memang untuk TV dan layar lebar. Coba aja ikut casting, siapa tahu gitu loh. Rajin-rajin casting aja sebenarnya ya Bang. Sebenarnya rajin casting. Kalau rajin casting, ujungnya apa coba? Kita dapat teman baru. Iya. Kita dapat pengalaman baru. Sehingga ketika kita casting lagi berikutnya,
kita lebih tahu. Oh iya ini. Jadi kita apa kalau istilah orang itu akrab dengan kamera. Iya. Nah, Bener. kunci daripada itu semua sebenarnya adalah akrab dengan kamera dan kemampuan acting atau kemampuan berinteraksinya sebenarnya. Iya, kadang Lama-lama ada yang ngeliat kamera grogi langsung. Ada. Dia yang bisa ngomong tiba-tiba ada kamera dia di jadi kan. ganggu itu. Kalau ini ada cerita lucu. Jadi saya pernah ada satu ngerjain ada namanya Video Inovasi Desa. Ini program dari Kementerian Desa ya. Jadi ada seorang sekdes di satu kabupaten lah, nggak saya sebut nanti. Nanti itulah orangnya lagi. Di satu kabupaten. Dia ini dikenal itu adalah singa forum. Jadi kalau dia bicara di forum diskusi, di forum itu hebat. Dan kadang-kadang kalau dia ngomong tak terbantahkan lah gitu ya. Tapi begitu di depan kamera keluar keringat dingin. Sampai kami tinggalin pura-puranya kamera nggak on. Padahal on itu ya. Padahal on, kami bilang Bapak latihan aja. Ternyata latihan. Ternyata pada saat latihannya bagus. Bagus. Tapi begitu dikatain itu kameranya on, fobia dia langsung. Oh iya. Dan ini nyata. Grogi ya langsung. Grogi langsung. Memang apa ya di depan kamera sama di Beda memang. Di depan forum, di depan kamera tuh kenapa ya? Kalau satu di kamera itu apa ya? Kalau Angga sih gini, kalau di depan kamera itu malah ngelihatnya apa? Karena biasa ngobrol sama biasa manggung banyak orang ada kamera sepi banget sih gitu. Jadi mau greget nanggung gitu-gitu kan. Tapi ada juga yang kebalikannya gitu loh Bang. Jadi kalau ada kamera walaupun satu itu berasa diliatin orang banyak gitu. Oh iya, ada. Ya kan berasa yang kayak gitu kan. Berasa ini bakal ya kan gitu kan. Ada yang kayak gitu tuh. Ya variatif sih. Berarti kuncinya memang casting ya Bang ya. Iya, rajin-rajin casting aja. Seorang talent tuh ya. Jadi orang berpikirnya gini sih Bang, termasuk Angga sih. Casting itu di untuk ya kayak screening test lah gitu kan, kayak men-screening talent gitu. Men-screening acting gitu. Lu bisa acting nggak gitu kan, sebenarnya gitu tuh. Ternyata pengertiannya lebih dalam lagi ya. Iya. Pas nggak? Menentukan karakter berarti. Karakter. Pas apa enggak? Bukan berarti actingnya jelek. Nah iya kan. Ada kan berarti kan orang yang punya acting bagus tapi ternyata nggak pas. Nggak pas sama itu gitu ya. Nggak pas. Jadi artinya itu yang kita kasih pengertian. Kalaupun enggak, bukan karena actingmu jelek, tapi belum jodoh lah gitu ya dengan karakter yang harus dimainkan itu. Gitu. Kalau kayak Bandar Lampung sendiri itu belum kedetek loh Bang. Sama Angga tuh Bang. Kemarin kalau kayak ini film yang terbaru sih yang lagi rumor mungkin karena baru kali yang Ayudhya nih ya kan. Itu semua talentnya orang Lampung Bang ya? Iya, orang Lampung itu. Orang Lampung semua itu. Dan bahkan itu bukan talent-talent yang sudah terkenal punya enggak, benar-benar talent baru. Talent-talent baru. Iya, justru di sini nah inilah kalau kata Wong Jowo itu nyelenehnya Rizkon Agustiapasa. Saya pengen nunjukin aja bahwa main film itu ya nggak mesti harus terkenal dulu baru main film, enggak. Cuman memang kalau kita bicara industri kan, kalau misalnya kita mau di platform digital atau kita mau ke televisi, ya memang harus sudah ada yang dikenal. Gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita produksi film sendiri, ya kalau pakai bahasa ego, ya film-film gue ya mau gue lah, siapa yang main kan kira-kira gitu. Persoalannya laku apa enggak. Tapi terbukti laku. Bahkan Ayudhya itu pernah 12 kali putar dalam satu hari. 12 kali putar? 12 kali putar di CGV. Makanya dari Korea itu pusatnya CGV sampai telepon, itu ada apa sih di Lampung itu? Gitu. Sampai begitu. Sampai kayak gitu ya? Iya, sampai Travel by Day di akhirnya apa? Diangkat menjadi brand ambassadornya CGV Lampung loh. Iya. Nah, itu. Keren juga ya. Jadi apa ya? Nah kebetulan mumpung saya ingat. Sebenarnya saya pengen nantang itu. Siapa yang nonton Ayudhya minimal matanya nggak berkaca-kaca? Saya pengen tahu aja. Itu apa ya? Tapi dihayati ya nontonnya ya. Iya. Gitu. Jadi bukan nonton drakor aja yang bisa nangis gitu loh.
Nonton Ayudhya juga bisa nangis gitu loh. Karena ceritanya dinamis ya Bang ya, dinamika ya. Apa namanya, kejaga ya di situ ya. Betul. Dan saya juga terima kasih banyak juga sama Pak Bupati Dendi ya. Ya. Ibu Bupati. Pak Dendi itu masih sepupuan tuh sama vokalis saya tuh, The Potters tuh. Oh, dengan si Kiki. Iya, Oh, iya, sepupu banget itu, adik beradik dari ibunya apa ya katanya. Oh, gitu ya. Sepupuan banget itu. Sepupuan. Mantap. Pak Bob, terima kasih lo udah support tuh di situ. Ini keren loh. Iya. Pak Bubnya apa? Kalau Bupati tuh sampai dia bilang ini dia mainin si Rizkon Agustiapasa ya Pak Sutradara. Ini beraroma bawang ya filmnya katanya. Siapa yang naruh bawang nih di sini Iya, kan tiba-tiba nangis gitu maksudnya itu. Dan pada saat itu dari Kementerian Pusat pun Kemendikbud datang itu nonton. Bahkan buat diskusi. Dan dia malah nantangin lagi. Jangan sampai di sini ya, buat lagi. Dia malah menawarkan lagi. Kemudian ada premier lagi di Palembang. Itu Pak Sandiaga Uno sampai ngirimin karangan bunga panjang gede gitu. Ucapan selamat, terima kasih Pak Menteri ya. Menparekraf dia. Ya, Menparekraf. Tantangannya apa sih Bang di produksian kemarin tuh Bang? Yang kedua-dua itu ya. Kendalanya dalam produksian kedua-dua film itu. Sebenarnya banyak ya. Yang saya maksud banyak tuh begini. Orang mungkin ngelihatnya sudah jadi enak. Padahal mohon maaf ya. Nah itu yang harus diceritain tuh Bang. Ini kan kita menciptakan alasan kenapa sih setiap karya kita tuh harus diapresiasi gitu. Karena effortnya nih Bang, ceritain dong Bang. Betul. Ya kan? Jadi gini, kadang-kadang kita tidak usah cerita yang udah di lapangannya. Iya. Ketika baru mau mulai aja itu, mohon maaf ini, cibiran-cibiran aja banyak. Nggak salah buat film. Yang bisa gitu kan. Kan gitu kan. Kemudian udah belum bikinnya udah dibully. Udah dibully. Terus anak kampung bisa apa? Kata dia pakai bahasa Lam. Yang bisa apa dia main film? Wah, kata dia. Nah, udah mulai begitu. Iya. Belum lagi misalnya ya kendala-kendala teknis lainnya, ngurusin izin aja wah. Iya. Luar biasa. Apalagi mohon maaf itu kan pakai biaya sendiri. Iya. Jadi kadang-kadang ya harus ya berhemat-hemat baru apa. Tapi makanya saya bilang terima kasih juga dengan Pak Bupati Mas untuk Hikayat Pendekar Hakot itu sampai ya supportnya luar biasa gitu. Tapi kalau Hikayat Pendekar Hakot ini udah kelar produksi. Sudah kelar produksi. Sudah, semua tinggal kelar ya, tinggal kita tunggu jadwal tayang juga. Jadwal tayang. Sebenarnya Ayudhya itu harusnya tayang 2020. Hamin 1 dibatalkan karena Covid. Harusnya 16 Maret 2020 harusnya. Oh, jadi 2021 dong 2021. Ya. Karena itu ya. Jadi artinya sudah prosesnya sebegitu, begitu sudah mau hari hanya dengan senang-senangnya kejadiannya harus Covid. Kalau Pendekar Hakot nih Bang, apa ya? Ada hal-hal lucu atau hal-hal unik nggak yang terjadi pada saat syuting gitu? Oh banyak, banyak. Yang dengan saya aja, saya juga ada yang aneh gitu kan. Pada saat scene terakhir, saya dibuat scene terakhir karena ya saya harus latihan dulu gitu, harus latihan silat ya lumayan ini juga gitu kan, terbanting-banting gitu kan. Itu saya nggak tahu pada saat yang terakhir saya menggunakan emosi yang ini juga gitu kan. Terbawa peran ini. Terbawa peran. Kok saya bisa gitu ya silatnya itu benar-benar silat yang diminta gitu, kok bisa gitu. Padahal kalau hari biasanya itu nyangkut di perut gitu kan ya. Itu bisa. Kemudian ya yang kendala misalnya yang di atas danau kejebur, ada yang lagi enak tiba-tiba hujan gitu kan. Macam-macam lah kendalanya pada itu. Bang, apa sih Bang harapan Bang Andri secara pribadi nih untuk sinematografi yang ada di Lampung nih Bang? Karena nggak lihat sih gini loh Bang, ya mungkin karena kurang expose kali ya, masih kurang exposure untuk talent gitu kan. Apa namanya, mungkin orang nganggapnya gitu kan, orang nganggapnya ya
apalah ini ya kan. Iya. Lampung-lampung juga misalkan Iya, gitu kan. betul. Habis itu mereka beranggapan bahwa seolah ada nilai rasa nih ya. Kalau yang namanya syuting itu yang seperti yang kayak dia mereka lihat yang sudah seperti apa. Wow gitu ya. Wow, ya padahal enggak juga. Justru ini nih. Kembali lagi saya sebut Rizkon Agustiapasa, gilanya seorang itu, dia mampu membuat sebuah produksi yang murah, tapi tidak murahan. Iya. Itu aja. Jadi dia bisa membuat. Itu gilanya Pendekar Hakot tuh ada. Kalau orang buat film silat, itu pasti harus pakai ada fighting koreografi kan. Iya, stuntman ya. Jadi ada pelatih koreografinya, Iya, ada yang jadi Oh, bukan iya, ada tari, pelatihnya, ya. jadi bukan tari aja yang Iya. ada koreografer. Iya. Itu siapa coba yang buat itu? Itu anak-anak yang menjadi aktor itu dibebaskan buat sendiri. Oh gitu. Iya. Hasilnya bagus gitu. Makanya saya bilang, Berantemnya kayak tawuran dong oh nanti. iya, benar-benar ini keren hasilnya. Iya, Nanti iya. saya kirimin trailernya ya. Boleh tuh. Trailernya. Itu luar biasa. Apalah yang bisa kita support tuh pasti kita support lah bang, Ya. gitu ngepost apa gitu karena ini juga gitu jadi sorotan Angga juga nih ya kan film ini udah apa harusnya sih bisa berkembang, Ya. harusnya sih bisa berkembang. Promosi potensi wilayah lah yang pasti. Pasti Iya. itu makanya kayak musik kan apa ya musik film ini sebenarnya aset daerah. Sepakat nggak sih bang? Sepakat. Ya artinya mempromosikan daerah itu Ya pakai iya apa? gitu kan. Gitu. Kalau nggak pakai media itu. Gitu. Iya. Kalau pakai medianya ya kita expose ya boring juga lah. Boring juga. Kadang-kadang kan saya gini kan, kebetulan saya sejak 2013 memang bertugas di satu kementerian juga untuk di satu wilayah di provinsi, sebut aja lah provinsi Banten ya. Saya kadang jadi narasumber untuk pelatihan itu. Ya seperti itu. Di sela-sela apa materi supaya jangan boring ya saya buatin acara game atau joget-joget aja gitu atau tiktokan bareng gitu. Iya. Gitu Supaya jangan boring gitu loh. Atau dance apa tuh yang apa nih penguin dance itu Iya, ya. dance Seperti penguin. itu. Padahal yang saya ajak itu ya mungkin ya umurnya mungkin sudah 50-an gitu kan. Jadi Udah. apa. Tapi seneng mereka, Happy, ya. happy gitu loh. Tanggapan Bang Andri tentang circle yang terkotak-kotak yang tadi kita bahas itu kayak gimana tuh Bang? Kalau kue di kotak-kotakin enak juga ya. Enak ya, Enak ya. iya. Udah ini kan ya, udah Iya. tinggal comot ya kan? Tinggal comot. Kalau ini aduh. Ya sebenarnya ya frankly speaking to the point ya saya bilang. Iya. Ya masih terkotak-kotak. Jadi ego-ego personal, ego grupnya itu masih selalu dibawa. Iya. Pokoknya grup saya nih yang mesti ini. Iya. Saya yang mesti maju, saya yang mesti kelihatan. Padahal enggak. Kalau mengutip istilahnya Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, ini bukan eranya berkompetisi, tapi eranya berkolaborasi. Kolaborasi. Jadi siapa yang tidak mau berkolaborasi ya pasti siap-siap aja dia pasti akan tergilas oleh waktu. Iya. Karena dia dengan egonya dan dia akan merasa dia yang paling. Padahal dia katak di dalam tempurung nggak bisa apa-apa. Sedangkan orang udah ngobrol bicara apa gitu kan. Dia masih begitu Masih aja. di situ aja dengan egonya muter-muter di egonya sendiri Muter tuh. Ya. ego-egonya ya dia ngerasa Apa ya Bang ya faktornya ya? Ngerasa udah gimana gitu. Apa gimana ya? Kenapa ya susah banget loh Bang diajak kolaps Bang. Kolaborasi itu susah banget loh. Kayak ngomongin gak usah film deh, ngomongin musik aja kan kayak gitu juga tuh. Susah banget kayaknya diajak buat bareng-bareng gitu. Apa poinnya yang saya pikirin tuh Bang, kalau nggak ini nggak ada duitnya, nggak dibayar atau dia sendiri ngerasa udah gue ini udah hebat ya kan atau gua lah harusnya gimana ngapain gua kolaborasi gitu kan. Padahal kan begini nih, mohon maaf aja, misalnya gini nih, levelnya mungkin si A ini sudah tinggi lah sebenarnya. Justru kalau ada yang collab misalnya di bawah adik-adiknya, ya bantu dong biar dia ikut juga seperti itu. Dan jangan salah, fansnya dia akan menjadi fansmu juga. Iya sebenarnya gitu. Sama kayak channel ya, kita gabungan channel atau apa segala macam. Loh ya subscribernya itu bisa jadi ke sini. Iya. Kenapa jadi enggak gitu kan? Sesuatu hal yang baik itu kan terlihat bagus itu kan karena banyak unsurnya. Sama dengan pelangi. Pelangi itu indah karena warna-warni loh.
Kalau dia 1-2 warna aja kurang, nggak bagus. Tapi kalau ketika dia warna-warni indah, tinggal bagaimana memadukan supaya menjadi sebuah keindahan. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau saya ngelihat ya di sini ya jujur masih terkotak-kotak. Makanya ayolah gitu loh. Ngapain yang begitu-begitu? Iya, padahal nih Bang ya, kalau kita ngomongin fotografer tuh banyak gitu, pembuat videografi di Lampung tuh banyak gitu. Kenapa susah banget gitu loh buat bikin karya, apa namanya, apa tidurnya terlalu kemiringan, apa mimpinya terlalu ketinggian, nggak ngerti juga ini. Ya kayak saya kan tergabung juga di KFM kalau di Jakarta kan, komunitas fotografer dan model. Jadi di situ itu, mohon maaf, fotografer itu sebenarnya banyak fotografer senior yang tinggi. Bang Darwis Triadi aja ada gitu loh. Iya. Tapi ya dengan junior tuh ya masih mau gitu kasih ilmu, kasih apa. Loh kenapa kita nggak niru yang kayak gitu gitu. Jadi segi positif gitu kan. Kadang-kadang begini loh. Misalnya si A ada event di mana gitu. Diramein sengaja. Iya. Misalnya si A nggak bisa datang, akhirnya file mentahannya dikasih, akhirnya dia yang ngeditin. Iya gitu. Seperti itu. Iya artinya, loh kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu. Iya Bang, kenapa yang lain bisa, kenapa kita nggak bisa sih gitu. Itu aja yang di kepala Angga itu, ini yang lain bisa loh, kenapa nggak bisa? Egonya mungkin masih. Nah ini yang kalau kata orang dagunya mesti diturunin dikit. dagunya agak ketinggian. Si Akbar sampai ketawa tuh. Dagunya ketinggian dagunya. Ini Akbar baru sembuh dari demam berdarah nih Bang. Oh, baru 2 hari yang lalu dia keluar dari rumah sakit ya. Bisa sakit juga Bang. Artinya ya kalau misinya kayak gitu kan berarti sama aja Lampung itu sebenarnya kalau Angga lihat tuh punya banyak potensi gitu. Bukan banyak lagi, banyak sekali. Hidup dan gitu. Orang hebat, benar orang hebat. Bukan karena saya orang Lampung, enggak, memang benar orang hebat. Iya. Jadi harapan Angga tuh gini loh, muncul orang-orang apa ya, karena kita ramai, kolaborasi kita bagus, terus itu sirkulasinya ada gitu di dalam sini, akan lahir orang-orang kayak Bang Rizkon ini nih Bang. Iya, betul. Iya kan, yang benar-benar akhirnya terpacu gitu loh, karena greget ngeliat anak-anak muda ini harus difasilitasi, mereka ini harus begini biar besar nih gitu kan. Iya dong Bang, harusnya gitu tuh. Benar, harusnya begitu. Kemudian di sana itu juga misalnya kayak di komunitas di Indip Sawaran itu. Jadi ada konten lokal yang mereka masukkan gitu. Ada nyanyi. Yang terkenal di sana itu kan misalnya Abdullah Hairo yang dikenal dengan Kiai Daul, yang musisi Lampungnya ya, anak muda, tapi dia mau nyanyi lagu-lagu daerah, itu juga jarang. Jarang juga. Pemuda itu nyanyinya lagu TikTok. Oh iya, sekarang ini pemuda nyanyi lagu daerah ya. Lagu daerah dan luar biasa. Ya alhamdulillah saya lihat ya di subscribernya juga udah lumayan. Kemudian jadwal manggungnya itu ternyata banyak juga dia tiap itu. Makanya kalau gara-gara COVID ini ya kata dia, waduh penurunan job nih. Gitu. Cuman ya itu tadi, selalu kami pesankan, bedakan ketika kamu lagi ngejob sama kamu lagi pengabdian. Pengabdianmu untuk bagaimana melestarikan adat budaya ini. Bang, oh iya Din, Abang kan udah senior lah dalam dunia sinematografi nih. Belum. Kasih tips ini dong Bang, apa generasi hari ini dan generasi yang akan datang tuh, tips bagaimana mereka harus berkarya gitu, karya yang kayak gimana sih yang sebenarnya yang memungkinkan ditonton orang gitu. Oh iya. Iya gak sih? Karya seperti apa gitu loh yang harus, kan mungkin mereka bingung juga nih Bang. Bang Andri mah enak ngomong aja ya kan. Pasti orangnya ngeliatnya gitu kan. Bang Andri mah udah jalan kemana-mana. Iya. Ini kita nih bocil nih baru mau mulai Bang, mau bikin konten apa aja bingung kita nih. Makanya ya wajar aja kalau konten kita tuh asal-asalan. Orang kita nggak ada guiding kata mereka kan gitu tuh. Karya seperti apa Bang? Kalau saya sebenarnya simpel sebenarnya. Kalau berkarya itu ya berkarya aja dulu gitu loh. Jadi jangan takut takut salah, takut apa. Yang penting berkarya aja dulu. Kemudian rajin-rajin kita nonton, cari referensi kalau kata orang, sehingga kita tahu apa gitu. Nah,
ketika kita bicara dunia film juga sama aja dengan musik. Jadi kita harus bicara antara dua. Apakah kita mau berkarya secara idealis karya atau kita mau ke industri. Jadi kalau bicara industri ya apa yang tren. Kalau berkarya ya namanya karya. Kita maunya seperti apa. Tapi kalau bicara tips ya artinya yang paling pasti itu berani berkarya dulu deh. Cari referensi yang banyak, berani berkarya, lihat-lihat cari pengalaman, kemudian praktek aja langsung. Mau hasilnya bagaimana, siapa yang nonton, nanti lama-lama rame juga kok yang nonton karyanya. Karena gini kadang-kadang orangnya terlalu banyak mikirnya, nggak berkarya-karya ujungnya. Laju nggak bikin-bikin. Nggak usah bikin. Takut ini, kalau-kalau, kan gitu. Nanti nggak ada yang nonton. Iya. Akhirnya Sia-sialah kerjaan kita ini gitu ya. Ya kalau kita baru berkarya, yang nonton sedikit, ya wajar lah. Jangan mau nyamain sama Hanung Bramantio. Iya bener ya, wajar lah Wajar. namanya orang baru gitu. Justru kalau tiba-tiba langsung ini ya rezeki gitu kan. Kalau misalkan langsung gede gitu, mantap gitu ya. Kalau nggak ada yang nonton, maksudnya penontonnya sedikit, ya wajar, itu justru wajar, hal yang wajar. Ya Kemudian satu lagi, kalau kita mau ke dunia film, dunia entertainment lah semuanya ya, dunia entertainment, ya memang harus narsis. Artinya kemanapun Anda, apa yang bisa jadi konten, jadikan konten lah. Iya. Ya seperti malam ini misalnya, jangan malu-malu mengatakan, hai saya sedang lagi ada podcast nih, ini loh, dibilang gaya-gaya, ya bukan, emang itu kebutuhan gitu. Iya benar. Emang seperti itu gitu. Ya artinya, ya emang harus diekspos gitu loh kan kerjaan kita kan. Betul. Dan jangan malu-malu untuk mempromosikan karya kita. Benar. Supaya orang nonton. Iya. Kadang-kadang orang gak nonton tuh bukan berarti tidak menghargai karya loh. Memang dia gak tahu. Iya benar. Gimana dia mau tahu karya kita gitu loh. Ya Kalau nggak dikasih tahu ya kan. Kalau nggak dikasih tahu. Ya kalau misalnya sekelas Om Deddy Miswar ya dia cuman ehem aja di mana sedikit, orang juga udah ngeliatin dia. Iya. Nah kita ya nggak bisa niru dia dong. Ya kita harus ekstra berpromosi gitu loh. Kerja keras lah itunya. Kerja keras. Kemudian satu lagi, dunia maya sama dunia nyata itu berbeda. Iya. Nah oleh karenanya ketika sudah kita memasuki dunia acting tadi atau dunia musik atau dunia apa, harus dijaga. Iya. Jadi jangan buat sembarangan expose, sembarangan konten, buat story aneh-aneh gitu. Jangan gitu. Mau instan kali itu Bang. Nah, jadi harus dijaga juga gitu kan. Nggak boleh yang aneh-aneh gitu. Kadang-kadang ini kan enggak. Apa ya istilahnya, nyeleneh ya. Nyeleneh. Ya harus. Biar cepet terkenal nih gimana sih caranya kan gitu kan, ada di otak orang itu Bang. Tapi yang cepat itu instan. Dan instan itu pasti Instan juga ya instan berakhirnya juga, ya. berakhir. Sebentar mudah naik, udah juga turun gitu loh. Yang enak itu ya konstan lah, pelan-pelan tapi naik ya pelan. Karya yang seperti apa Bang yang dekat dengan penonton? Ya kan? Yang dekat banget gitu sama penonton, itu karya yang seperti apa sih? Sebenarnya gini, kalau bicara karya yang dekat itu kan apa yang menjadi kebutuhan penonton pada saat ini. Jadi kadang-kadang mohon maaf ada sebuah karya di televisi ya. Mungkin kalau kita ngelihatnya apaan tuh azab-azab lah segala macam. Tapi itu laku, itu masalahnya. Itu yang paling dekat Ya, masalahnya. Warga Plus 62 itu kan suka yang begitu gitu loh, yang kuburannya kok mepet, tiba-tiba ada air ya. Itu kan Iya. itu gitu loh. Tapi kita nggak boleh protes, itulah dunia industri. Jadi kalau seperti itu sebenarnya kalau saya sih sarannya lebih ke yang ke kehidupan aja. Iya, kehidupan. Lebih ke kehidupan. Terserah apakah mau ada petuah nilai-nilai atau apa. Kalau saya mengusulkan nih, kalau boleh nih, buat teman-teman yang biasa buat yang pendek-pendek ya, nggak usah panjang-panjang dulu, yang durasi 1 menit, 2 menit, 3 menit maksimal. Cobalah buat konten yang
mengangkat sebuah filosofi kehidupan aja. Iya, kehidupan sehari-hari Iya, gitu jadi yang misalnya bisa mewakili orang ya Bang ya. iya, misalnya bagaimana kita jangan mudah menjudge orang. Iya, iya. Bagaimana kita bersikap dengan orang yang lebih tua misalnya. Kemudian bagaimana kita bersikap dengan yang lebih muda. Bagaimana kita menghormati orang tua. Bagaimana kita berbakti. Sebenarnya itu mungkin kelihatan garing itu konten itu, tapi itu mendidik. Iya. Karena jujur saja pada saat ini nilai-nilai moral itu sudah mulai agak sedikit mengikis. Ya, terkikis. Betul. Gak usah jauh-jauh antara senior junior. Kalau zaman dulu, waduh, saya sama senior tuh begini luar biasa. Sekarang jangankan yang mau begitu, lewat aja selonong boy aja. Bodoh amat, siapa lu, gue kenal juga kagak. Ya kan gitu kan. Iya. Padahal ya nggak gitu juga ya. Kalau ada orang lebih tua, alangkah indahnya, permisi bang. Iya. Indah kan Iya. Sekedar sekedar menyapa gitu kan, orang juga ngerasa dihargai. Ini enggak, kadang-kadang depan mukanya lewat aja. Kadang-kadang kan kalau yang lain nanti dia kalau nggak ditegur orang dia marah. Dia marah. Iya. Giliran dia yang duduk, orang lewat Nggak ditegur orang-orang. Marah dia. Padahal dia harusnya artinya kan gini, kita bersikap kalau kita mau dihormati, hormati dulu orang. Iya gitu kan, balik lagi. Betul, ya Bang ya. Iya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan, itu yang akan kamu terima. Iya, kalau kita ngomong ranah apresiasi berarti gimana lu mau diapresiasi orang, lu aja nggak bisa apresiasi orang gitu kan ya Bang. Iyalah kan, ini kan sama-sama bergerak di bidang karya. Apa yang kita mau apresiasi sebetulnya. Apresiasi. Jadi belajarlah mengapresiasi orang sebetulnya, mengapresiasi karya orang. Iya, seperti nggak usah kita ngambil yang sederhana. Kita punya akun IG gitu. Kita aja jarang ngomenin orang, jarang like orang, terus orang harus mau nge-like, emang siapa lu gitu. Kita kan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang artinya orang juga sebenarnya pengen dikunjungin loh gitu, ininya akunnya gitu kan. Lu aja jarang berkunjung ke orang-orang, lu maunya dikunjungin terus gitu ya. Iya. Maunya diminta di-like-in gitu kan. Ibaratnya kayak follow-followan itu. Lu mau minta di follow atau follow back orang nggak mau. Iya benar. Iya memang, ya males juga orang. Unfollow semua ujungnya. Iya. Apalagi lu bukan siapa-siapa ya kan. Iya, bukan siapa-siapa. Kalau dia siapa-siapa di follow orang, iya nggak apa-apa juga ya kan. Iya memang. Ini bukan siapa-siapa. Misalnya dia pejabat publik, banyak yang follow ya wajar. Mungkin orang mau tahu aktivitas pemimpinnya seperti apa. Ya wajar-wajar aja itu. Wajar. Ya kalau bukan siapa-siapa tapi gayanya yang dagunya naik semeter gitu kan, repot juga. Tinggi banget Bang, dagu naik semeter. Oh ya ada. Ada ya Bang. Ada, akhirnya lupa napak di bumi, jatuh. Banyak yang orang jatuh karena kesombongannya. Banyak yang jatuh. Sombongan ya Bang ya, nggak boleh itu. Bang, apa sih Bang harapan Abang terhadap industri ini Bang, buat nutup podcast kita nih Bang? Harapan Abang untuk industri perfilman di Lampung ini nih Bang. Ya saya berharap yang pertama ya harapan pasti supaya lebih maju ya, itu pasti. Cuman yang pasti secara khusus adalah mari kita berkolaborasi dan bersinergi dalam membuat karya. Kemudian yang berikutnya adalah mari kita saling support. Jadi minimal walaupun kita tidak bisa membantu secara langsung, apa yang bisa kita bantu? Misalnya mempromosikan atau minimal melike karyanya gitu kalau di medsos. Atau nggak melike juga, minimal nggak ngebully lah ya. Nah iya. Jadi gini, diem aja kita itu udah ngebantu. Jadi kadang-kadang ini banyak komennya gitu kan. Ya tapi kan kalau ada istilah itu kan maha benar netizen dengan segala postingannya kan. Ya cuman ya seperti itu. Nah, jadi kalau kembali lagi ke situ harapannya ya mari kita bergandengan tangan lah ya, bersatu padu untuk menuju kesuksesan bersama. Oh iya. Karena besarnya satu karya itu akan membawa nama daerahnya dan daerah itu pun ya akan ikut diperhitungkan. Iya, betul. Ya contoh ya ini agak nyeleneh dikit beda dari urusan kita nih ya.
jangan Lampung itu terkenal dengan begal. Jadi ujungnya kan Iya jadi dong. sebuah trademark seolah-olah kalau ada begal, waduh nih ini impor dari Lampung nih. Kan sedih juga gitu. Padahal gitu. mah kejahatan di mana-mana ya Bang ya. Kan enak juga kalau dengar itu, wah itu bagus filmnya, ini jangan-jangan dari Lampung nih ini. Iya. Ah, kan enak dengarnya. Pantainya Lampung nih pantainya nih Pantainya gitu nih, kan. ya kan. Begitu ngeliat, wah lumba-lumba, wah Lampung nih. Iya. Ya lumba-lumba mulut botol gitu kan. Ada. Nah itu di Hakot ada itu. Jadi latihannya di atas itu tuh. Wah, jadi memanjakan. Kemudian ada gua Jepang yang ada di Lampung Timur. Pasti belum tahu ya gua dari Timur. Wah, ada juga gua Jepang di sana ya Pak De. Kemudian kalau Bukit Cendana di Pesawaran udah tahu ya? Tahu. Tahu. Nah itu kita buat namanya Tahub Laga. Jadi ada arena pertandingan para pendekar kita buat ya di situ. Iya loh ya Allah, ini padahal potensinya ya Allah luar Nah jadi biasa. nih sekalian ini saya kasih tahu nih, nih teman-teman yang apa namanya punya tempat, apalagi kalau dia misalnya kayak Bukit Cendana atau apa, coba buatlah sebuah atraksi atau apa yang unik, apalagi dia ada unsur kearifan lokal, buatlah seperti itu, nggak usah mikirin promonya. Karena itulah yang urusan promonya siapa? Itulah gunanya travel agent. Jadi travel agent ini yang nanti akan mempromosikan sehingga wisatawan yang datang ke Lampung wajib ke destinasi Anda. Oke, iya. Jadi seperti itu. Jadi kita ada rencana contoh ya Hakot. Jadi trademark pakaiannya, gubuknya, apa itu tempat minumnya itu. Ya kalau orang Batak sih lapotoak ya namanya, kedai zaman dulu. Kedainya itu akan kita buat itu nanti di Bukit Cendana rencananya. Iya, padahal banyak stakeholders lain yang sebenarnya bisa support itu semua. Betul. Ya Bang ya. Jadi nanti kita jual atraksi itu ya ke travel agent ya nanti mereka akan bawa ke situ. Jadi mereka nanti akan bisa foto dengan ala pendekar itu. Mereka bisa merasakan berfoto di atas arena Tahub Laga gitu kan. Seperti itu. Jadi nah itu jualannya. Nah itu jualan gitu loh. Ya kenapa enggak gitu kan. Kita nggak perlu promo. Biar travel agent yang promo. Iya betul. Bagi-bagilah. Jangan kita semua. Iyalah semuanya kita sama orang Lampung. Jangan kita semua. Walaupun yang punya travel agent orang Jakarta dagangnya di Lampung juga kan. Di Lampung juga. Bantu-bantulah orang-orang Lampung ini. Jadi dia turis dari mana, baik mancanegara pun lokal, salah satu destinasinya ke situ. Iya, benar banget. Bang Andri, thank you banget ya waktunya Bang. Sama-sama. Ini obrolannya panjang. Sebenarnya gini geng, kita ini udah ngobrol panjang banget tadi sebelum podcast ya kan. Kadang kan suka lupa mau nanyain apa, udah di kepala semua tuh Bang ya kan. Iya. Makanya kadang tuh Angga tuh kalau tamu podcast datang gitu suka nggak mau ngajak ngobrol dulu, langsung aja diajak masuk gitu terus ngobrol gitu di dalam biar tumpah semua gitu loh. Mudah-mudahan Bang bisa bawa manfaat ya Bang ya hari ini buat generasi hari ini sampai generasi yang akan datang. Ya kan banyak banget tuh pelajaran buat keluarga atau orang tua. Talent, dari sudut pandang talent, dari sudut pandang produksi, ya kan, harapan kemana-mana tuh udah semua tuh stakeholdersnya udah disebutin. Mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan ya Bang. Iya, makanya ada nih kebetulan sambil menutup ya, kita diminta buat namanya Creative Camp katanya. Nah itu apalagi tuh Bang? Jadi Creative Camp tuh kalau katanya istilahnya tuh how to be creator content. Oh oke. Angga masuk dong di situ. Boleh dong. Boleh. Jadi bagaimana melatih mereka? Jadi jangan kebanyakan teori. Praktek sekalian gitu. Keren sekalian. Itu Bang Creative Camp tuh. Namanya Creative Camp. Kapan mau bikinnya itu? Sebenarnya harusnya sih dari lalu, cuman tertunda karena Hakot tambah lagi COVID. Dikabarin ya Bang ya, dikabarin. Siap. Nanti Angga mengkoneksikan itu sama teman-teman kreatif yang lainnya supaya kita bisa bergandengan tangan. Betul. Tadi. Malah saya juga membuka siapa misalnya dia bisa ngerti acting, ayo. Iya. Ngajarin sini gitu loh. Kemudian ada yang bisa ngelatih vokal misalnya, ngelatih apa gitu kan. Akbar bisa ngajarin editing misalnya, boleh nggak ada. Bagaimana mengedit yang gampang, baik dengan aplikasi maupun dengan handphone misalnya, seperti apa. Dan bagaimana misalnya dia melihat objek sesuatu, kemudian dia langsung apa istilahnya langsung ngevlog di situ,
seperti itu. Jadi Iya. hobi to be Kreator ya Bang ya. Amin Bang. Semoga segera terwujud ya Bang ya. Jangan lupa dikabarin kita semuanya teman-teman kreator. Kita tunggu tuh Bang itunya invitationnya ya kan. Iya. Malah kita seneng kalau bisa nanti ketika sudah mau mulai kita ngobrol lagi di podcast. Iya itu keren karena ini memang mudah-mudahan bisa jadi sentral media independennya anak-anak Lampung lah ini podcastnya, harapannya sih kayak gitu tuh Bang. Betul. Amin ya, thank you banget ya Bang Andri. Oke, Thank you guys terima kasih Bang juga. Andri Enima, give applause. Terima kasih.